Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel aku. Di video ini, aku mau merangkum live IGWKN yang ketiga pada tanggal 8 Juli 2021. Masalah pertama yang ditanyakan adalah terkait P3K guru. Di antaranya masalahnya yaitu kode pendidikan yang tidak ditemukan. Ini masih on progress oleh tim karena sumber datanya semuanya dari Kemendikbud. Kemudian data Dapodik tidak ditemukan atau tidak cocok, ini juga permasalahannya ada pada data Kemendikbud. Kalau permasalahannya seperti ini, solusinya adalah konfirmasi dulu ke helpdesk Kemendikbud karena sistem SSCASN ini sudah terintegrasi langsung dengan Kemendikbud. Beda halnya dengan THK, kalau THK 2 tidak ditemukan, baru hubungannya dengan BKN, karena yang punya data THK 2 itu adalah BKN. THK 2 yang tidak ditemukan ini bisa jadi karena memang tidak ada datanya atau tanggal lahir atau nama kita yang tidak cocok. Mungkin datanya sudah salah dari dulunya atau dari awalnya, jadi memang harus diperbaiki dulu. Caranya adalah dengan menghubungi helpdesk BKN. Selanjutnya, masalah kedua yang ditanyakan terkait dengan formasi yang tidak ditemukan. Ini bisa jadi terjadi karena pendidikan dengan SE-Dikbud tidak match atau tidak cocok, jadi lokasi yang kita inginkan tidak ada. Masalah ketiga yang ditanyakan, ini juga cukup banyak yang menanyakan tentang ini, yaitu kalau kita lulusan PPG, belum pernah menjadi honorer, atau kita guru honorer swasta, daftarnya itu sampai akhir atau tidak? Atau sampai tahap resum atau tidak? Jawabannya iya, harus sampai akhir, sampai resum, karena kalau kita tidak daftar sampai akhir, maka kita tidak akan terdaftar dan tidak bisa mengikuti seleksi selanjutnya. Permasalahan keempat yang ditanyakan adalah terkait dengan status kawin dan belum kawin. Yang ada di website SSCASN itu pilihannya adalah belum kawin dan kawin. Kalau status di KTP kita cerai mati atau cerai hidup, pilih aja di SSCASN itu yang belum kawin. Nanti data ini bisa diperbaiki jika sudah lulus saat pengisian DRH. Kalau kita sudah menikah tapi di KTP belum update datanya, maka pilih aja yang kawin. Jadi status kawin dan belum kawin ini yang dimasukkan adalah status terakhir. Masalah kelima yang ditanyakan adalah kenapa pada saat pengisian tanggal lahir keluar notis galat. Jawabannya adalah ini bisa terjadi karena kesalahan penulisan. Misalnya di ijazah itu penulisannya dalam huruf, yaitu contohnya 1 Januari 1990. Sedangkan instruksi yang ada pada sistem itu, tanggal lahir itu harus diinputkan dengan angka. Jadi yang kita inputkan nanti itu harus sesuai dengan instruksi yang ada di sistem dalam bentuk angka. Yang kita inputkan adalah 01011990. Masalah keenam yaitu terkait dengan gagal upload pas foto padahal ukurannya sudah di bawah 200 KB. Solusi untuk masalah ini adalah lihat lagi petunjuk pengisiannya. Pas foto ini selain harus berukuran di bawah 200 KB, dia juga harus lebih dari 100 KB untuk menghindari size yang terlalu kecil. Jadi fotonya itu kalau misalnya ukurannya terlalu kecil, nanti fotonya nggak jelas. Dan juga pas foto ini juga digunakan saat tes CAT dan juga digunakan pada saat face recognition. Selanjutnya, poin ketujuh yang ditanyakan terkait dengan nomor ijazah. Untuk lulusan tahun 2021 itu ada 2 nomor ijazah, dan dari 2 itu mana yang dimasukkan? Jawaban dari admin SSCASN yang dimasukkan itu adalah nomor ijazah universitas atau lembaga. Poin ke-8 terkait dengan permasalahan nama KTP. Jadi di
SSCASN itu ada dua penginputan nama, yaitu nama sesuai KTP dan nama sesuai ijazah tanpa gelar. Untuk di kolom nama sesuai KTP, ini diisikan saja sesuai dengan data yang ada pada KTP kita, nggak masalah misalnya kalau nama yang ada pada KTP itu pakai gelar atau tidak. Intinya isikan sesuai data yang ada pada KTP. Sedangkan untuk nama sesuai ijazah itu isikan namanya saja, nama kita saja tanpa gelar. Permasalahan ke-9 yang ditanyakan terkait dengan TOEFL prediction. Jadi beberapa instansi itu ada yang membolehkan memakai TOEFL prediction, tapi di website SSCASN itu tidak ada pilihan TOEFL prediction-nya. Solusinya bagaimana? Jadi jawaban dari admin SSCASN adalah kalau instansi membolehkan untuk memakai TOEFL prediction, berarti pilih aja yang pilihan TOEFL. Permasalahan ke-10 yang ditanyakan terkait dengan akreditasi, ternyata sejak tahun 2020 itu ada peraturan baru dari BAN PT, yaitu peraturan BAN PT nomor 1 tahun 2020. Mengenai peringkat akreditasi yang sudah diubah jadi unggul, baik sekali, dan baik. Kalau di sistem itu pilihannya masih A, B, C, dan lainnya. Jadi keterangannya itu A sama dengan unggul, B baik sekali, C baik, dan lainnya. Pilihan lainnya ini bisa dipakai untuk lulusan luar negeri yang memang belum ada surat akreditasinya dari Kemendikbud. Ada juga pertanyaan mengenai akreditasi ini, misalnya saat lulus belum ada akreditasi kampus ataupun prodinya, apakah tetap bisa mendaftar CPNS atau enggak. Jadi berdasarkan Permenpan untuk jenis formasi umum, itu bisa dilamar oleh lulusan universitas atau prodi yang terakreditasi. Jadi boleh pilih salah satu, universitas atau prodi. Untuk formasi cum laude atau lulusan terbaik, itu wajib terakreditasi unggul atau A, baik prodi dan universitasnya. Yang dipakai itu adalah akreditasi pada saat kita lulus. Bagaimana kalau saat kita lulus belum ada akreditasi? Solusinya itu adalah bisa kita tanyakan persoalan ini kepada instansi yang kita lamar, apakah kita bisa menggunakan akreditasi terbaru, atau bisa juga ditanyakan ke pihak kampusnya apakah memang betul kampus kita belum ada akreditasinya atau bagaimana. Pertanyaan ke-11 itu terkait dengan domisili atau tempat tinggal. Misalnya kasusnya kita tinggal di Jakarta, apakah kita boleh melamar di Bogor? Jawabannya adalah boleh. Selain itu juga tergantung instansinya, karena persyaratan masing-masing instansi itu berbeda-beda. Tapi biasanya nggak ada instansi yang mensyaratkan data mengenai domisili ini. Persoalan ke-12 yang ditanyakan adalah terkait dengan tempat lahir. Jadi untuk tempat lahir ini juga banyak yang bertanya dan juga mengalami masalah. Untuk tempat lahir sudah ditegaskan ke instansi untuk jangan menjadikan tempat lahir ini sebagai acuan untuk tidak memenuhi syaratkan pelamar. Yang terpenting adalah kita sudah mengikuti petunjuk yang ada pada sistem. Pertanyaan ke-13 terkait dengan passing grade. Apakah sudah keluar atau belum? Jawabannya belum, kita tunggu aja informasinya. Pertanyaan ke-14 terkait dengan surat sehat. Jadi surat sehat ini harus dikeluarkan oleh rumah sakit atau puskesmas milik pemerintah, dan dokternya juga harus dokter pemerintah. Pertanyaan ke-15 terkait dengan surat lamaran dan surat pernyataan, apakah kedua surat tersebut harus diketik atau tulis tangan? Jawabannya, biasanya persyaratan mengenai surat lamaran dan surat pernyataan ini tergantung instansi. Ada instansi yang minta diketik, ada juga yang minta ditulis tangan. Karena masing-masing instansi syaratnya beda-beda, jadi untuk para pelamar baca lagi petunjuk masing-masing instansinya. Kalau masih ada penjelasan yang kurang jelas, silahkan kontak pihak instansinya. Pertanyaan ke-16 terkait dengan P3K. Jadi untuk P3K, ada pelamar yang sudah mengisi semua datanya,
tapi tiba-tiba pas mengisi formasi, ternyata tidak ada formasi di sekolah yang dia lamar, apakah dia bisa ikut ke sekolah lain atau harus sesuai ketetapan, harus di sekolahnya saat ini? Jawabannya, untuk P3K tahap 1 ini, kalau tidak ada formasinya, silahkan pilih yang masih dalam satu instansi yang sama, dan pendidikannya harus sesuai dengan SE Dikbud. Yang pada tahap 1 ini, itu bisa diikuti oleh honorer sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan K2. Untuk melihat alur detail P3K, bisa dicek di guru.ppk.kemendikbud.go.id. Pertanyaan terakhir adalah pertanyaan terkait galat. Kalau ada galat, jangan langsung panik, tunggu aja sebentar dan coba lagi, atau bisa ditanyakan ke helpdesk. Sekian rangkuman live IG BKN ketiga tanggal 8 Juli 2021. Semoga video ini bisa membantu kalian saat pendaftaran. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.